dia parasnya ganteng, cantik, hartanya banyak gitu. Tapi kalau dia tidak sholat, ya maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa yang menentukan nilai seseorang itu adalah akhlak. Seperti yang Rasul katakan, innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bicara akhlak itu banyak macamnya. Ya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memerintahkan kepada manusia dan jin yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi orang yang berakhlak kepada Allah adalah dia yang melaksanakan tugasnya sebagai manusia dan jin yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah banyak memerintahkan kepada manusia ya, misalnya suruh bersyahadat. Ya. Nah, orang yang bersyahadat tentunya akan berbeda nilainya dengan orang yang tidak bersyahadat. Kenapa? Karena orang yang bersyahadat ya, dan dia tidak melakukan kesyirikan, ya, maka insya Allah pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui siksaan dan siksaan. Jadi kita nggak usah silau, nggak usah minder, ya ketika berhadapan dengan seorang pejabat, ya baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sampai Presiden. Ya. Kita nggak usah minder. Kenapa? Karena nilai, ya, nilai seorang itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini nilai ketakwaan, nilai akhlak yang bisa menambah derajat kita, menambah nilai seseorang. Yang kedua adalah dia taat melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang ya yang luar biasa kaya rayanya, luar biasa jabatannya dalam perusahaan atau yang lainnya, kalau dia nggak sholat maka nggak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, as-sholatu wi'aul amal. Sholat adalah tempatnya amal, wadahnya amal. Jadi kalau orang yang berinfak walaupun 1 miliar buat bangun masjid, ya, 1 miliar buat bangun jalan raya, kalau dia nggak sholat maka nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menentukan nilai atau dari isi ya, seseorang itu. Nah, akhlak kepada Allah juga kita tidak mensyirikan, ya, tidak mempercayai ada benda-benda atau yang dianggap Tuhan, yang dianggap mempunyai kekuatan selain Allah. Dan ini ironisnya, ya. Saya mendengar beberapa pejabat, ya, kalau ada musim rotasi jabatan, ya, mereka pada lari ke dukun, pada lari ke orang pintar. Ya. Kenapa? Karena takut dipindah, takut dimutasi. Ya. Dia bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah. Nah, inilah yang Allah sangat benci kepada manusia yang melakukan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai yang kedua adalah dia melaksanakan sholat. Ya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan aqimis sholat wa ita'iz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Jadi kada orang, ya, kita sering menemukan orang-orang yang sedang melakukan aktivitas itu ketika azan dikumandangkan cuek, ya. Tidak menoleh sedikit pun, ya, pada yang azan atau nggak mendengar azan. Akhirnya tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, orang-orang seperti ini maka dia tidak ada koneksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada hari ini luar biasa, walaupun hujan deras, ya, walaupun hujan besar, walaupun mungkin banjir di jalannya, kita tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ini luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang lebih memilih bekerja, ya, berangkat bekerja ketimbang berangkat sholat berjamaah di masjid. Kalau bekerja, hujan apapun dibela-belain gitu. Pakai mantel, pakai jas hujan, bawa mobil gitu. Walaupun bermacet-macet ria. Tapi untuk pergi ke masjid itu sangat berat. Makanya orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai. Kemudian ketika Allah yang memiliki kita semuanya, di surat Al-Jumu'ah itu Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia, ya, ini adalah milik Allah, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, serta manusia di dalamnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, ya, kita harusnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Logikanya ketika kita seorang tuan dari seorang pembantu rumah tangga, ya, kita sudah gaji pembantu itu dengan gaji yang cukup besar. Ketika kita memerintahkan kepada pembantu kita, misalnya, Mbak, tolong berikan air teh ya. Dijawab oleh pembantu, iya Pak, gitu. Tapi nggak dibikinin. Nah, kita marah nggak Pak? Marah pasti. Nah, apalagi ini Allah yang menciptakan kita, ya, menciptakan makhluk manusia dan jin, dan memberikan seluruh yang diperlukan, baik air, udara, makanan, dan lain-lainnya Allah siapkan buat manusia. Dan ketika manusia membangkang, maka Allah sangat marah kepada kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah akhlak kepada Allah itu adalah kita dengan cara menjalankan apa perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka kita diharuskan, disunahkan sebaiknya kita bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersolawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, terkadang orang banyak mengagung-agungkan nama Rasulullah, disebut-sebut nama Rasulullah, ya. Bahkan banyak orang yang menyebut nama Rasul itu sampai dia nggak sadar gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus itu. Tapi di pihak yang lain dia tidak melaksanakan perintah Rasulullah atau tidak melaksanakan contoh oleh Rasulullah. Nah, ini tentunya bertentangan. Dia tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah. Sebagai contoh, ya, bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita itu, ya, memberikan contoh kepada kita itu luar biasa. Semua sisi Rasulullah contohkan. Baik dia seorang pemimpin, dia seorang ayah, dia seorang anak, dia seorang teman, dia seorang guru dan lain-lain. Rasulullah berikan contoh yang baik. Satu contoh, ya, Rasulullah memberikan contoh dia tidak pernah membuli, ya, sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana dilakukan oleh manusia sekarang, ya,
Nah, yang membuli itu ternyata dari mulai anak-anak sampai orang-orang dewasa. Itu ada kata-kata pembulian. Nah, suatu ketika Rasulullah diajak makan bersama oleh sahabatnya. Karena suatu ketika itu Rasulullah jam 2-an, nah itu siang-siang dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena menahan rasa laparnya yang luar biasa. Bayangkan ini adalah pemimpin dunia, presiden dunia merasa kelaparan. Karena ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Perlahan-lahan dia keluar rumah. Ternyata dia dan itu ketemu dengan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya. Tanya Rasulullah, mau kemana ya Umar? Ya keluar aja Rasulullah. Kenapa? Karena perut saya sangat lapar. Di rumah nggak ada makanan. Bayangkan sahabat-sahabat Rasulullah sekelas pemimpin dunia itu merasa kelaparan karena tidak ada makanan di rumahnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemimpin zaman sekarang, Masya Allah, sangat jauh dari bumi ke langit. Ya. Pejabat sekarang itu luar biasa, hartanya triliunan, bahkan ribuan triliun. Sementara rakyatnya ada yang makan sehari sekalipun sangat susah. Nah, inilah bedanya pemimpin ke zaman Rasulullah dan pemimpin sekarang. Nah, singkat cerita, kata Rasulullah, kita ke rumah si Fulan aja yuk. Nah, si Fulan itu orangnya kaya gitu, banyak hartanya. Ya. Sesampainya di rumah si Fulan itu gembira banget si Fulan. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Ya, rame-rame datang ke rumah saya. Terus Rasulullah ceritakan, kami itu sedang kelaparan yang sangat. Barangkali kamu punya makanan yang lebih yang bisa dihidangkan buat kami. Maka si Fulan tadi langsung memotong seekor kambing, langsung memasaknya. Nah, ketika mau dihidangkan makanan itu, maka si Fulan tadi itu menyodorkan air kobokan terlebih dahulu. Sama kalau kita makan padang gitu ya, kasih kobokan dulu gitu. Nah, ternyata ada salah seorang sahabat, ya, dikiranya itu air minum gitu. Maka diminumlah air itu oleh sahabat Rasulullah. Nah, melihat kejadian seperti itu, maka ini pasti akan memalukan sahabat yang lain. Kalau kita seperti itu dengan teman-teman, pasti kita tawain, ya norak lo gitu, diketawain, dibully. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah ikut meminum juga air kobokannya. Akhirnya semua sahabat ikut meminumnya. Maka bebaslah dia dari bulian. Kemudian diceritakan juga ketika sedang makan itu, maka ada yang buang gas. Tapi nggak bunyi, nggak tuh kencang gitu, nggak. Yang ada hanya baunya aja gitu. Kata sahabat, wah nanti juga ketahuan siapa yang kentut gitu. Ketika mau sholat asar. Nah, orang yang kentut itu pasti akan berwudu dulu sebelum sholat. Ya. Maka Rasulullah sangat peka. Ya. Apa kata Rasulullah? Yang mau sholat asar kita perbaharui dulu wudunya. Maka Rasulullah mengambil air wudu. Dan sahabatnya semua juga mengambil air wudu, sehingga nggak ketahuan mana siapa yang kentut dan sebagainya. Itulah Rasulullah, cerdasnya Rasulullah luar biasa, dan lembutnya, pekanya Rasulullah itu terhadap perasaan sahabat yang buang air tadi. Karena kalau enggak nanti dibully lagi, wah kentut lo ya, gitu. Nah, beda dengan teman-teman sekarang. Begitu ada hal-hal yang aneh langsung dibully. Ya. Langsung dicaci, langsung dimaki. Nah, inilah akhlak Rasulullah yang luar biasa. Dan Rasulullah juga ya memberikan contoh kepada kita, yaitu hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang luar biasa, ya. Baik dalam segi apapun. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara minum. Ya. Ternyata kita meminum air pun ada 5 sunnah. Ada 5 sunnah yang Rasulullah lakukan.
Yang pertama adalah minumlah sambil duduk. Yang kedua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga jangan dihabiskan sekaligus, tapi minimal 3 kali tegukan. Kalau udah minum lagi sampai 3 kali. Yang kelima adalah membaca hamdalah. Nah, inilah sunnah Rasulullah. Yang hal ini jarang dilaksanakan. Banyak kan orang minum dengan tangan kiri sambil berdiri dan seterusnya. Makanya kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Jadi sebetulnya menyampaikan hadis Rasulullah, menyampaikan perintah Al-Quran bukan tugasnya para ustadz saja, bukan tugasnya para ulama saja, tapi adalah tugas kita semuanya. Kenapa Rasulullah? Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum tugas yang lain. Saya sebagai guru tapi sebagai dai. Saya sebagai karyawan pabrik tapi sebagai dai. Makanya kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Jadi kalau di sekolah itu tugasnya kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau di masyarakat sebagai dai itu adalah tugasnya kegiatan mengajar belajar. Kalau siswa ya belajar mengajar. Kalau guru atau kita semuanya sebagai dai, maka kegiatannya adalah mengajar belajar. Kita mengajarkan cara minum ke anak-anak, ke anak kita misalnya, istri kita di rumah. Maka ada nilai belajar di situ. Ada nilai belajar. Apa nilai belajarnya? Kita pun harus memberikan contoh yang benar. Jangan sampai kita mengajarkan minum dengan tangan kanan, kita malah minum dengan tangan kiri. Nah, inilah yang Allah ancam seperti surat As-Saff yang saya bacakan tadi. Ya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat besar kebencian di Allah itu kamu mengatakan kamu sendiri tidak melaksanakan. Kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Dianya nggak sholat berjamaah. Nah itulah yang Allah ancam malah. Dia mengajak, ayo kita infak, kita bersedekah. Nah dianya nggak mau bersedekah. Maka itulah yang Allah maksud dengan ancaman kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Nah, kepada manusia pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah akhlak terhadap orang tua, akhlak kepada ayah dan ibu. Nah, Allah mengatakan, wala taqul lahumma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua itu dengan kata atau gitu. Dan ketika anak disuruh oleh orang tuanya, tolong ibu membeli garam, belikan garam di warung. Dia jawab, mama nanya mulu gitu. Nah, ketika dia mengatakan saja itu sudah dosa. Jadi akhlak kepada orang tua itu luar biasa. Ya, kita nggak boleh meninggikan suara di depan orang tua. Ya, kita harus sayang kepada orang tua. Kita harus hormat terhadap orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup di kampung misalnya, maka kita sering-seringlah berkomunikasi. Nah, sekarang komunikasi sudah tidak perlu harus pulang kampung lagi. Kita bisa melihat kondisi orang tua dengan video call, di telepon, di WA. Itu adalah komunikasi yang baik. Nah, syukur-syukur kalau kita punya kelebihan rezeki atau tidak ada kelebihan rezeki pun kita sisipkan buat kedua orang tua setiap bulan. Nah, nanti orang tua akan merasa alhamdulillah anak itu punya anak yang soleh dan soleha. Ya. Tapi walaupun dia mengirimkan uang setiap bulannya, kalau dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, bukan termasuk anak yang soleh.
Kenapa? Karena anak yang soleh itu adalah yad'u lahu, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita nggak pernah mendoakan kedua orang tua kita, jangan harap anak kita mendoakan kepada kita juga. Oleh karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu berdoa pada Allah agar orang tuanya disayang, didoakan. Nah, terlebih kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka doa inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan supaya kedua orang tua kita di dalam kuburnya Allah lapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Inilah akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian ada lagi akhlak seorang suami kepada istrinya. Nah, istri, suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, sama dengan di perusahaan. Seorang direktur memimpin bawahannya. Sehingga tidak ada kata izin dari istri, nggak ada. Nanti ya saya minta izin sama istri dulu, nggak ada. Kenapa? Karena suami itu pemimpin. Kalau bahasa kita artinya meong. Ya. Jadi suami itu tidak perlu minta izin kepada istri. Kenapa? Pemimpin. Mana ada direktur utama minta izin sama satpam, Pak saya mau ini ya. Kata satpam jangan, maka nggak jadi direktur utamanya. Nggak ada. Yang ada adalah ngasih tahu. Makanya di sini seorang suami itu supaya dia punya kewenangan, supaya dia punya power di depan istri itu, maka seorang suami harus pandai mengelola keuangannya. Ya, adalah salah besar ketika seorang suami yang bekerja ATM-nya dikasih ke istrinya. Nah, ini awal kebangkrutan suami. Nggak ada harganya lagi. Buat apa? Uang sudah di tangan istrinya. Tiap gajian dia yang megang. Tapi kalau suami yang megang gitu, kita harus memberikan nafkah. Nah, besar kecil nafkah itu ditentukan oleh kita, bukan istri yang menentukan. Ini baru suami punya power di mata istrinya. Kalau suami minta izin sama istrinya, apalagi uang dikasih semuanya kepada istrinya. Tiap hari mah minta uang buat beli bensin, buat makan. Katanya nggak ada, nangis dia. Nggak ada nilainya, Pak. Nggak ada nilainya. Seorang suami yang mengatur keuangan istrinya. Tapi suaminya juga harus tahu diri, jangan pelit. Penuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak. Jangan sampai anak istri terlantar, makannya susah, pakainya compang-camping, sementara duitnya ratusan juta di dalam ATM-nya gitu. Ini nggak benar juga suami kayak gini. Maka harus berimbang. Kenapa suami harus memegang keuangan? Karena tugas seorang laki-laki itu bertanggung jawab ke atas. Kedua orang tuanya dia tanggung jawab. Juga kepada saudara-saudara perempuannya yang kurang. Atau saudara-saudara lakinya yang kurang. Ketika kita memberikan uang kepada saudara kita, nggak perlu minta izin sama istri. Nah, kalau kita minta izin, nanti istri ngomong, oh siapa datang? Assalamualaikum. Siapa datang? Biasa. Bapak lu, kata istrinya. Ntar datang bawa jeruk, pulang minta ongkos. Nah, itu istri yang begitu, Pak. Kalau uangnya dikendalikan sama istri gitu. Makanya kita harus yang mengendalikan istri, bukan dikendalikan. Nah, kemudian bagaimana akhlak terhadap anak-anak? Anak kita adalah tanggung jawab kita. Sholatnya, tidaknya, maka orang tua. Kalau orang tuanya nggak pernah membimbing anak-anaknya,
nggak pernah mengajarkan cara-cara berwudu, cara-cara sholat, cara-cara yang lain, maka anak akan menjadi musuh bagimu. Sebagai surat At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya istri-istrimu yang punya istri lebih dari satu, anak-anakmu, ya, ada yang menjadikan fitnah bagi kamu. Nah ini bahaya, Pak. Ketika ada anak masuk neraka sakor misalnya, dia akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa hanya saya yang masuk ke dalam neraka sakor? Kenapa Allah nanti bertanya, ma salakakum fi sakor? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakuna minal musallin. Dulu kami tidak melaksanakan sholat. Ketika cemplungin ke dalam neraka akan anak protes. Ya Allah, kenapa saya? Saya itu enggak sholat karena orang tua saya enggak pernah mengajarkan sholat. Tidak pernah mendidik saya sholat. Tidak pernah membangunkan saya sholat. Maka enggak adil ya Allah. Kalau hanya saya, maka tariklah kedua orang tua saya masuk neraka bersama kami. Maka ditariklah orang tuanya masuk ke dalam neraka bersama anaknya. Nah inilah bahayanya. Ketika orang tuanya cuek gitu, tidak mau mendidik anaknya, tidak mau melatih anaknya, tidak mau mengajak sholat berjamaah, maka ini bahaya kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Allah, nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat kami, buat saya sendiri dan keluarga, umumnya buat kita semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan, gitu. Dan memang harus disinggung Pak, kalau nggak disinggung nggak berubah, gitu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.